Selain itu, masih ada sejumlah besar koin Pi yang belum diklaim oleh pengguna yang pada akhirnya akan ditambahkan ke peredaran saat orang mengklaimnya, yaitu koin-koin yang akun Pi-nya sudah tidak digunakan lagi. Kemungkinan mereka ada koin 10, 20, 100, 200 dan sebagainya. Cukup banyak akun-akun Pi yang sudah ditinggalkan oleh pemilik, ya. Koin-koin itu nanti akan dilelangkan oleh core team, diambil oleh para pionir yang masih menambangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku semua, apa kabar hari ini? Tentu kabar baik, bukan? Berjumpa kembali bersama Halwani Video. Welcome to my channel. Nah, semoga senantiasa saudaraku semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala aktivitas dan dimudahkan rezekinya. Nah, saudaraku semua, mari kita saksikan bersama perkembangan Pi Network pada bulan ini, ya. Ini akan mengejutkan para pionir semua karena segmen core team meluncurkan 720 juta koin Pi untuk dimigrasikan kepada semua pionir. Nah, mari kita simak berita selanjutnya. Nah, saudaraku semua, berita yang mengejutkan dan berita menciutkan sebagian pionir. Nah, apa beritanya? Ada 720 juta koin Pi siap digunakan. Sebuah langkah besar menuju era baru jaringan Pi. Jaringan Pi sekali lagi telah membuat Stickmail membuat langkah maju yang signifikan dengan memperkenalkan pembaruan penting yang menandai momen penting dalam evolusi. Sekitar 720 juta koin Pi kini tersedia untuk digunakan dalam jaringan. Namun pembaruan ini tidak termasuk koin yang terkunci dalam penguncian on-chain, ya, dan koin yang tidak diklaim oleh pengguna. Perkembangan ini merupakan sinyal penting dari fungsi dan jangkauan Pi Network yang terus berkembang. Ketersediaan 720 juta koin untuk digunakan membuka peluang baru bagi pemegang Pi dan memperkuat potensi jaringan untuk menjadi pemain penting dalam ruang mata uang digital. Nah, saudaraku semua, ini adalah peluang bagi pionir semua. Apakah koin Pi yang 720 juta itu tersedia di dompet kita ataupun tidak, ya? Ini yang membuat kesenangan dan keciupan para pionir. Pionir yang merasa senang adalah pionir yang dimigrasikan ke dompetnya, dan pionir yang merasa ciut adalah pionir yang tidak dimigrasikan ke dompetnya. Ketersediaan 720 juta koin Pi menandai langkah maju yang signifikan dalam menjadikan Pi sebagai mata uang digital yang fungsional dan berharga. Dengan banyaknya koin yang kini dapat diakses, potensi adopsi yang meluas dan berkembang pesat. Pengguna Pi Network kini memiliki lebih banyak peluang untuk memanfaatkan koin mereka dalam transaksi nyata, baik dalam ekosistem Pi Network maupun dalam aplikasi eksternal. Perlu kita ketahui bahawa 720 juta koin Pi yang tersedia untuk digunakan tidak termasuk koin yang terkunci. Ya, koin yang terkunci nanti akan dimigrasikan pada migrasi yang kedua, ya, yang dirancang untuk menstabilkan nilai koin yang memastikan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, masih ada sejumlah besar koin Pi yang belum diklaim oleh pengguna yang pada akhirnya akan ditambahkan ke peredaran saat orang mengklaimnya, yaitu koin-koin yang akun Pi-nya sudah tidak digunakan lagi. Kemungkinan mereka ada koin 10, 20, 100, 200 dan sebagainya. Cukup banyak akun-akun Pi yang sudah ditinggalkan oleh pemilik, ya. Koin-koin itu nanti akan dilelangkan oleh core team yang diambil oleh para pionir yang masih menambangnya, ya. Ini terjadi sesudah open mainnet nanti. Jadi koin-koin mereka akan kita nikmati para pionir yang masih menambangkannya. Mungkin berapa juta koin akun Pi yang tidak aktif lagi, ya.
nanti koin mereka akan dilelang dan diambil oleh pionir yang masih aktif. Perlu kita ketahui juga, pelepasan 720 juta koin menandai langkah penting menuju peluncuran Open Network dan Open Mainnet yang sangat dinantikan oleh pionir P-Network. Ya. Saat jaringan bersiap untuk beralih dari jaringan tertutup menjadi jaringan terbuka sepenuhnya terdesentralisasi. Ketersediaan koin-koin ini menandakan bahawa Pi Network sedang bersiap untuk fasa utama berikutnya, iaitu fasa Open Network dan Open Mainnet. Ketersediaan 720 juta koin Pi merupakan momen penting dalam perjalanan Pi Network. Ini akan dinikmati oleh sebahagian pionir yang belum migrasi dan juga terhitung kepada pionir yang sudah dimigrasi. Ya, ini jangan dianggap hanya diluncurkan kepada pionir yang belum migrasi saja, atau sebaliknya dianggap sebagai pionir yang telah dimigrasikan. Ya, terhitung sampai ke sana. Bukan, ini terhitung kedua-duanya yang akan dimigrasikan dan yang telah dimigrasikan. Bayangkan saja 720 juta koin kemungkinan yang akan dimiliki rata-rata ya sekitar 720 koin. Itu rata-rata, kira-kiranya saja ya. Kemungkinan nanti minimal migrasinya 10 juta. Kalau kita hitung 10 juta migrasi, kemungkinan 720 koin Pi setiap pionir. Ya, ini yang akan dimigrasi pertama. Apabila nanti lebih dari 10 juta migrasi, ya, taruhlah 11 juta, kemungkinan rata-rata yang masuk ke dompet kita kurang dari 700 koin. Ini kita hitung rata-rata ya. Bukan berarti kita hitung rata-rata semuanya 700. Bukan. Ada yang 100, ada yang 50, ada yang lebih dari 700. Ya. Ini kita hitung rata-rata saja 720 juta koin yang ada di dompet kita. Ya, ini rata-ratanya. Pertanyaannya bagaimana pionir yang tidak termasuk migrasi dalam 10 juta itu? Ya, ini kita bahas di episod selanjutnya ya. Kalau ini kita bahas panjang kali videonya, nanti kita bahas di episod yang akan datang berapa persen yang akan dimigrasikan yang termasuk menikmati koin Pi migrasi pertama. Ya, dan berapa persen juga yang gagal menikmati hasil koin Pi-nya ya. Ini saja berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada episod yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.